Pak Jokowi itu mementingkan diri sendiri. Ketika ada pernyataan Deddy Sitorus soal utusan, bahkan tidak menyebut utusan dari mana, dari siapa. Tiba-tiba Pak Jokowi baper dan terlihat marah. Menurut saya itu ucapan dari Bang Deddy Sitorus itu sangat kecil sekali ya bila dibandingkan dengan apa yang saat ini terjadi di negeri ini. Seperti halnya gas LPG, Pertamina, Asrabi, Jiwasraya dan lain sebagainya. Itu menurut saya cuma ucapan utusan bisa sampai segaduh ini. Padahal akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan apa? Dikejutkan dengan RUU Kejaksaan, RUU TNI yang dibahas ya menurut saya secara diam-diam sih, karena tidak seperti biasanya, yaitu dilakukan pembahasan di hotel berbintang 5. Bahkan pada saat lalu juga digeruduk. Tetapi kalau kita lihat Pak Jokowi itu tidak mengomentari terkait hal-hal tersebut lah. Apalagi di waktu yang bersamaan terkait adanya revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Kejaksaan, IHSG anjlok parah. Dan dari se-ASEAN itu yang anjlok itu hanya Indonesia, dan anjloknya itu sangat parah sekali. Ini juga disebabkan apa? Seharusnya kan mencarilah formula supaya apa? Supaya tidak ada kejadian hal seperti ini. Ini menurut saya sangat wow sekali loh. Ini seperti halnya pada saat yang lalu ya, krisis 98, saat COVID-19, bahkan menurut saya pada saat COVID itu tidak sedemikian ya. Tetapi ini dampaknya sangat besar sekali. Bayangkan di pemerintahan Pak Prabowo yang beberapa bulan tetapi sudah membuat, ya Anda tahu sendiri lah, pemberitaannya memang saat ini tidak baik-baik saja ya. Dari pemberitaan mulai kasus korupsi, mulai dari pembahasan revisi undang-undang yang itu bahkan juga ditolak oleh masyarakat. Bayangkan terkait Pertamina juga bahkan ada kerugian negara yang cukup besar. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di negeri ini. Tetapi yang uniknya Pak Jokowi itu baper dengan ucapan dari Bang Deddy Sitorus. Padahal permasalahan negara itu sangat besar, sangat banyak sekali. IHSG anjlok. Tetapi Pak Jokowi itu mementingkan diri sendiri. Ketika ada pernyataan Deddy Sitorus soal utusan, bahkan tidak menyebut utusan dari mana, dari siapa. Tiba-tiba Pak Jokowi baper dan terlihat marah. Menurut saya itu ucapan dari Bang Deddy Sitorus itu sangat kecil sekali ya bila dibandingkan dengan apa yang saat ini terjadi di negeri ini. Seperti halnya gas LPG, Pertamina, Asrabi, Jiwasraya dan lain sebagainya. Itu menurut saya cuma ucapan utusan bisa sampai segaduh ini. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu Deddy Sitorus bakal dilaporkan ke MKD dan Bareskrim. Padahal pernyataannya cuma utusan loh. Cuma utusan. Ini dari rimol.co.id. Dan bahkan Projo beri peringatan keras ke PDIP. Ini menurut saya sangat lucu sekali. Dan Mbak Puan pun tidak mau terpancing ya dengan hal ini ya. Bahkan Mbak Puan itu tidak mau menanggapi terkait polemik antara Pak Jokowi dengan PDIP, khususnya dengan Bang Deddy Sitorus. Bahkan Mbak Puan Maharani mengomentari sudahi konflik. Karena Mbak Puan Maharani lebih mementingkan memikirkan bangsa dan negara daripada memikirkan hubungan Pak Jokowi dan PDIP. Ini juga sangat lucu sekali. Tapi ketika Pak Jokowi merespon pernyataan dari Bang Deddy Sitorus terkait utusan, itu bahkan sangat terlihat kesal, marah dan lain sebagainya. Menurut saya tidak sebanding lah, karena saat ini negara atau negeri kita itu sedang, ya Anda tahu sendirilah, mulai isu-isu apapun itu akhirnya membuat investor kabur, tidak percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Seharusnya membuat formula khusus lah supaya investor tertarik untuk menanamkan modal di negeri ini. Ya seharusnya seperti itu, bukan malah mementingkan diri sendiri. Ada yang fitnah lah, ada yang apa. Menurut saya kalau itu fitnah tidak usah ditanggapi, tidak usah baper, tidak usah marah-marah. Karena Pak Jokowi itu sudah mantan presiden. Mantan presiden masa masih menanggapi hal yang remeh-temeh, masih menanggapi hal-hal fitnahan seperti
seperti ini kalau misalkan menurut Pak Jokowi itu fitnahan. Nah, bahkan para mahasiswa pun juga tidak mau berpikir seperti itu ya. Entah apa yang terjadi di Pak Jokowi dan PDIP tidak mikir, tetapi bagaimana caranya revisi Undang-Undang TNI ini bisa dibatalkan. Dosen UGM bahkan meliburkan mahasiswanya untuk gabung aksi tolak revisi Undang-Undang TNI siang ini. Menurut saya ini sangat keren sekali. Karena apa? Ya, mahasiswa kemungkinan melihatnya itu ke depan lah 10 tahun, 20 tahun. Kalau misalkan undang-undang ini tidaknya mengaktifkan lah dui fungsi dari TNI, wah bagaimana? Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan misalkan ketika TNI menjabat sebagai di jabatan sipil, ketika ada permasalahan itu bahkan juga yang berwenang seperti kepolisian juga tidak bisa melakukan apa-apa karena ada pengadilan militer dan lain sebagainya. Ini juga sangat lucu sekali. Seharusnya memang kalau TNI aktif menjabat di jabatan sipil, menurut saya memang harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Menurut saya itu sudah clear ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Kok aku nggak libur? Loh, nggak semuakah? Kok lu masuk? Ini universitas harus bertanggung jawab atas rusaknya ini negeri karena kampus ini yang mengeluarkan ijazah Singanua. Unsika bayar ketum BEM Univ biar nggak gabung aksi. Perasaan dulu nggak pernah diliburkan buat aksi-aksi gini deh. Apa teknik doang yang nggak libur ya? Bangkit melawan atau tunduk. Wah. Ditunggu keberaniannya ungkap ijazah. Sak durung buka artikel wis nebak sopo padahal nulisnya dosen UGM. Wah. Coba Jogja. Hei anak-anak muda, kurang tanda apa lagi negara ini diambang badai dan pemerintahan ya seperti itulah. Nah, menurut saya mahasiswa itu menjadi garda terdepan lah. Untuk apa? Untuk menjadi penyeimbang. Apalagi kalau kita lihat partai-partai semua berada di koalisi yang hanya PDIP. Tetapi pada saat lalu memang sangat mengejutkan sekali dan sangat mengecewakan sekali. Tiba-tiba ada kader PDIP yang ikut membahas terkait revisi Undang-Undang TNI. Ya, walaupun PDIP wall out lah, walaupun PDIP menolak, tetapi itu bisa disah karena suara dari PDIP juga tidak cukup ya. Karena PDIP saat ini tidak mempunyai koalisi dari partai manapun. Artinya, walaupun PDIP ikut membahas, wall out tidak ikut membahas revisi undang-undang, pastinya juga akan didilkan dan lain sebagainya. Ya, pada saat lalu memang banyak yang marah ya terkait manuver dari PDIP. Dari pemberitaan Tempo, sebagian dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta akan meliburkan mahasiswa mereka agar bisa bergabung dalam aksi menolak revisi Undang-Undang TNI dan duisfungsi TNI pada Selasa siang 18 Maret. Sebagai dosen meliburkan, tetapi mayoritas memang siang nggak banyak kelas karena bulan Ramadan, kata dosen Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Herlambang Wiratraman kepada Tempo pada 18 Maret. Herlambang mengatakan Sivitas Akademika yang terdiri dari dosen, pegawai, dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta akan menghadiri aksi. Ia mengatakan aksi ini digelar di Balai pada pukul 13. Selain dihadiri dosen dan mahasiswa UGM, elemen dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta juga akan bergabung sebagai bentuk solidaritas. Aksi akan berlangsung selama 1 jam dan akan diisi pembacaan petisi. Kemudian kawan-kawan bebas untuk mimbar bebas tuturnya. Ya, seperti itulah. Jadi memang seharusnya Pak Jokowi itu tidak usah menanggapi hal-hal yang remeh-temeh lah, seperti menyebut utusan dan lain sebagainya. Karena permasalahan negara ini menurut saya dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sangat wow sekali, dan akhirnya juga Pak Prabowo ikut terimbas lah terkait kebijakan-kebijakan Pak Jokowi pada saat lalu. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.